Dari perkembangan kasus prostitusi online artis, pihak manajer artis VA mengaku diperas oknum polisi yang meminta transferan dana puluhan juta rupiah agar kasusnya dipetieskan. Sementara penegakan hukum bagi semua pelaku prostitusi masih terkendala pada regulasi yang masih dibahas di lembaga legislatif. Dan untuk membahasnya sudah bergabung dari Mapolda Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Frans Barung Mangera. Selamat siang, Pak Frans. Ini pertama-tama kami ingin mengonfirmasi dulu, Pak Frans, ada informasi bahwa ada oknum polisi yang mencoba memeras manajer artis VA. Apakah ini sudah ada nama oknum polisi yang melakukan pemerasan ini, Pak? Saya pastikan ya, kita pastikan bahwa tidak ada polisi yang melakukan hal tersebut. Ibu Lydia, manajer dari VA, ini sudah berada di Polda Jawa Timur, sekaligus membuat laporan bahwa yang bersangkutan melakukan transfer kepada seseorang yang mengaku salah satu pejabat yang ada di Polda Jawa Timur. Nah, kita sudah mengkonfirmasi kepada pejabat tersebut, mempertemukan langsung kepada Ibu Lydia, dan yang bersangkutan memang mengakui bahwa pejabat yang dimaksud itu bukan itu. Berarti setiap pemberitaan yang ada adalah memang yang dilihat oleh semua orang. Ada orang yang memanfaatkan kejahatan ini untuk kepentingan dirinya sendiri dan sekaligus memanfaatkan apa yang ada. Jadi kita pastikan bahwa manajer tersebut tertipu seolah-olah yang meminta adalah polisi, tetapi yang sebenarnya yang terjadi adalah yang bersangkutan ditipu berdasarkan daripada telepon seseorang yang lebih lanjut, Pak, akan diselidiki juga kah siapa yang menipu di tengah-tengah kondisi seperti ini, Pak Frans? Sudah melapor ini ya. Ibu Lydia hari ini di Polda Jawa Timur sudah melapor secara resmi akan penipuan tersebut. Baik, Pak Frans, kita akan langsung ke perkembangan dari kasus prostitusi online ini. Kemarin disebutkan ada 45 nama artis dan juga ratusan atau 100 nama model yang diduga terlibat dari prostitusi online ini. Apakah dalam penyelidikan nama-nama yang disebutkan ini memang sudah pernah melakukan transaksi atau baru daftar nama yang didapatkan ketika melakukan penyelidikan oleh muncikari yang sudah menjadi tersangka ini? Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah menyampaikan hal tersebut kemarin. Tentunya pimpinan tertinggi di Polda Jawa Timur memiliki data yang valid terhadap apa yang disampaikan. Jadi kami pastikan bahwa apa yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan Polda Jawa Timur tidak mungkin tidak didukung data yang valid. Oleh karena itu data valid itu berikan kesempatan polisi baru 3 hari kok ini. Untuk dulu kita konstruksikan dulu data-data valid tersebut. Kemudian kita sampaikan. Nah, ES dan TN ini yang paling penting sekali. Karena berbeda mucikari ini dengan yang lain. Dia langsung face to face dengan pelanggan, sekaligus berbicara dan sekaligus menunggu yang bersangkutan di tempat yang mana disediakan oleh ES dan TN tersebut di wilayah yang dituju. Jadi sangat tahu sekali yang bersangkutan dengan oknum, ya saya katakan oknum, siapapun juga, apakah itu dari public figure atau lain sebagainya, kepada kegiatan ini. Oleh karena itu kita menunggu. Pasti datanya ada. Hari ini kan masih sudah gelar nih. Iya, tapi Pak Frans, ini cukup mengagetkan gitu Pak Frans. Ternyata memang tidak hanya 2 oknum artis yang kemarin sudah ditangkap lalu sudah dibebaskan. Ternyata ada 45, ada ratusan begitu kan yang dikatakan. Ini kan juga sebuah angka yang cukup mengejutkan. Apakah ini nanti semua akan diperiksa? Dan apakah nama-nama dalam daftar ini, 45 artis ini memang sudah ada penyelidikan terkait dengan misalnya sudah pernah bertransaksi atau sudah ada aliran dananya seperti itu, Pak Frans? Tadi sudah saya sampaikan bahwa data itu terdukung valid. Kalau data terdukung valid berarti ada aliran dana yang masuk. Salah satunya ada tempat yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Oleh karena itu ditunggu saja. Nanti akan disampaikan oleh pimpinan Polda Jawa Timur. Kita akan siapkan itu nanti semua.
Kan baru Kita 3 hari nih Mbak, menunggu, tapi sabar-sabar lah, tidak step by sabar ini, step. Pak. Semua itu akan Baik. kita lalui. Pak Ya, Frans, selain itu sabar juga sedikit lah ya. Oke, Pak Ya. Frans, ini juga ada temuan bahwa transaksi ini hingga ke luar negeri. Ini berarti bisa dikatakan ada kaitannya dengan jaringan internasional. Berarti apa yang disampaikan pimpinan Polda terdukung data yang valid. Pernah ada dilakukan, kemudian transaksinya di luar negeri, alirannya ada. Semua ada, percaya saya. Oleh karena itu kan kita sudah sampaikan tadi pagi bahwa kepastian pemanggilan 43 itu yang tersisa pasti akan terjadi guna mendukung daripada ekspektasi publik yang sudah terlanjur luas menyebar. Ini harus diungkap secara transparan, kita akan transparankan. Asalkan memang kita berani mendukung itu dengan data yang tepat. Oleh karena itu kan baru 3 hari. Kami sudah pelan-pelan step by step untuk menyiapkan data itu. Oke Pak, tapi ini berkaitan tidak Pak dengan jaringan internasional atau misalnya hanya transaksinya dilakukan di luar negeri begitu, tetapi dilakukan oleh warga negara Indonesia atau justru ini warga negara asing juga ada yang seperti itu? Ya pasti ya, segala sesuatu itu direncanakan dan kemudian dilaksanakan. Dan dilaksanakan di luar negeri berarti ada yang namanya membawa seseorang itu ke luar negeri. Dan di luar negeri pasti ada didukung, salah satunya adalah alat transportasi ke luar negeri. Kemudian yang lainnya didukung dengan pemesanan salah satu tempatnya. Nah biarkan dulu polisi bekerja, ini panjang loh nih sampai ke luar negeri segala. Kalau ditanya sekarang apa jaringan internasionalnya, ya biarkan polisi bekerja dulu baru 3 hari. Memangnya harus ke sana kemari. Kita mengerjakan ini dulu, memang ekspektasi publik ini cepat luas, tetapi juga kita harus menghormati juga bagaimana polisi bekerja, jangan langsung dipaksa sampai ke luar negeri. Oke, 3 hari tetapi ini mengejutkan Pak. Mungkin itu mengapa masyarakat tampaknya juga sudah tidak sabar untuk menunggu kelanjutannya. Kemudian ini Pak Frans, kalau kita lihat kan yang sudah menjadi tersangka adalah muncikari. Tetapi bagaimana strategi dari pihak kepolisian juga agar semua pihak yang terlibat dalam kasus prostitusi online ini tidak hanya muncikari tetapi juga pengguna maupun juga pelaku ini dapat terjerat hukum. Apa strategi dari kepolisian Pak? Polisi menjalankan konstitusi yang ada, polisi menjalankan undang-undang yang ada, sudah disepakati oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, yang notabene itu akan dilakukan nanti oleh legislatif dan eksekutif. Kita dari pelaksana yaitu yudikatif siap untuk melaksanakannya saja. Asalkan ada undang-undangnya, asalkan ada konstitusinya, maka kita siap untuk menjerat siapa saja. Yang ternyata sekarang memang harus kita akui bahwa pelanggan ini memang tidak ada hukum yang menjeratnya, sehingga memang kita tidak ingin bahwa kasus ini melebar kepada yang namanya pembukaan kepada semua orang, karena ini kan kasus yang kita mau bongkar kasus prostitusi online, bukan untuk menampilkan orang-orangnya, begitu. Baik, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Frans Barung Mangera. Kami terus menunggu ini Pak Frans, bagaimana perkembangan dari kasus prostitusi online ini selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Lembaga Legislatif akan segera membahas kemungkinan pemberian hukuman bagi pengguna jasa prostitusi online dengan hukuman pidana. Sementara itu pengamat hukum mendorong agar pemerintah daerah juga dapat berperan aktif mencegah terjadinya praktik prostitusi melalui peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat ikut angkat suara terkait kasus prostitusi online yang marak terjadi saat ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyatakan, selama ini masyarakat mempertanyakan pada banyaknya kasus prostitusi justru hanya pihak mucikari yang terkena jeratan pidana. Pasalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, isinya hanya mengatur hukuman bagi penyedia atau mucikari, dan belum ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna maupun pemberi jasa. Arsul Sani menambahkan, pihaknya akan tetap mengusulkan untuk melanjutkan revisi KUHP khususnya pada pasal perzinahan untuk memberantas bisnis prostitusi dengan turut menghukum pemberi dan pengguna jasa. Kalau memang mau kita berantas ya prostitusi itu ya harus kita atur dengan jelas lebih detail di dalam KUHP kita. Ya dengan sendirinya kalau kita sepakati sebagai sebuah politik hukum pidana bahwa prostitusi itu adalah sebuah
bisnis sebuah usaha yang terlarang dan bisa dipidana, ya itu akan masuk nanti. Dan yang bisa dijerat tidak hanya rangernya atau mucikarinya saja, tetapi juga pihak yang menawarkan jasa itu, terlepas dia perempuan.